Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ro. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan lindungan oleh Allah dan juga diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini saya masih mau mengajak kalian untuk ngebahas masalah asmara. Kemarin sempet ya kita sudah ngebahas cinta segi empat nih yang ruwet banget dari Bekasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah cinta segitiga dari Tapanuli Tengah. Hanya saja kisah ini tuh kejam banget nih teman-teman. Jadi menurut saya kisah ini kejam banget. Ya, saya sangat berharap ya semoga dengan adanya video ini tidak akan ada lagi suami seperti orang ini. Yang dia sudah sangat tega menyakiti hingga memutilasi tubuh istrinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya ini dibantu sama selingkuhannya alias pelakor untuk memotong-motong tubuh sang istri. Gimana nggak kejam ya kan teman-teman? Gimana yuk kisah lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Kejadian menggemparkan ini terjadi di Tapanuli Tengah. Ya, seperti biasa kita bahas sedikit nih tentang kota Tapanuli Tengah, yaitu sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kotanya ini sangat indah teman-teman ya, dekat dengan pantai dan juga berbukit-bukit. Nah, mayoritas penduduknya ini adalah suku Batak Toba. Dan informasinya, kota Tapanuli Tengah ini pernah loh dijadikan lokasi syuting film Hollywood. Nah, film apakah itu? Yap, bener banget, film King Kong. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Tapi sayang banget nih, di pertengahan tahun 2020 kemarin, tepatnya di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, digemparkan nih dengan berita ditemukannya kerangka manusia yang sudah tercerai-berai. Jadi kerangkanya itu berserakan gitu teman-teman ya, nggak tersusun seperti manusia gitu. Kerangka tersebut ditemukan di Jalan Baru Lingkungan 4 Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Panda. Dan setelah keluar hasil forensiknya, ternyata teman-teman, kerangka itu adalah seorang wanita cantik bernama Ayu Lestari. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka ya teman-teman atas kejadian yang menimpa Ayu Lestari ini. Marilah kita doakan semoga semua amal ibadahnya Mbak Ayu ini diterima oleh Allah. Jadi Ayu Lestari ini adalah istri dari seorang oknum TNI. Dia saat itu berusia 26 tahun. Ayu Lestari adalah anak pertama nih dari 4 bersaudara. Ayahnya ternyata juga seorang tentara yang berdinas di Bandung kala itu. Jadi keluarganya Ayu Lestari ini stay di Bandung ya teman-teman, yang merupakan kota asal dari ibunya Ayu Lestari. Dan teman-teman, Ayu ini sempat dikabarkan hilang selama 1 bulan sejak tanggal 12 April 2020. Ya tentu saja ya, hal itu membuat keluarganya yang berada di Bandung itu sangat resah. Saat itu ayahnya Ayu ini sedang tugas di Lombok, dan kemudian beliau mendapatkan kabar dari Kesatuan Tentara di Tapanuli Tengah bahwa sang anak dinyatakan hilang. Ya karena khawatir, ayahnya ini pun akhirnya menelpon ya, menanyakan kabar informasi tersebut dari sang menantu yang bernama Praka Martin, yang adalah seorang oknum TNI juga. Tapi saat itu ayahnya Ayu ini merasa seperti ada yang janggal gitu teman-teman. Karena Martin ini hanya menjawab dengan santai dan bilang kalau ya Pak, Ayu menghilang nih gitu. Jadi ya memang aneh banget ya teman-teman, dimana masa iya sih ada seorang suami di saat istrinya ini hilang berhari-hari bahkan sampai sebulan gitu ya, dia nggak khawatir dan bahkan nggak berusaha untuk mencari gitu teman-teman. Dan hingga pada akhirnya hari Rabu tadi ditemukanlah
tulang belulang yang teridentifikasi sebagai Ayu Lestari. Bisa kalian bayangkan kan teman-teman betapa hancur perasaan kedua orang tuanya Ayu. Bahkan ayahnya Ayu saat itu diizinkan nih untuk libur dari tugasnya di Lombok dan kemudian pulang ke Bandung untuk mengurus kasus dari putri sulungnya ini. Ya, karena ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang besar dan mengerikan nih teman-teman. Dan pada akhirnya keluarganya Ayu yang di Bandung segera nih berangkat ke Tapanuli Tengah untuk melanjutkan pencarian dari sisa-sisa anggota tubuh Ayu yang belum ditemukan. Duh, sampai sini aja aku udah kayak miris banget gitu teman-teman. Dan langsung aja yuk kita bahas kronologinya. Ayu dan Martin ini menikah di tahun 2012. Mereka memiliki seorang anak yang berusia 7 tahun. Nah, menurut pengakuan dari Martin, belakangan ini mereka itu sering banget cekcok ya teman-teman. Dan Ayu sebagai istri dikatakan tidak menghargai dia sebagai suami. Hingga akhirnya membuat Martin ini sakit hati gitu loh teman-teman. Sampai pada akhirnya Martin ini ketahuan nih main hati dengan seorang wanita lain bernama Winda Simajuntak yang berusia 29 tahun. Dan ternyata hari itu di bulan Maret 2020 terjadilah percakapan sadis dari para pembunuh yang tertulis dalam surat putusan hakim seperti berikut percakapan mereka. Saat itu Praka Martin ini menelpon Winda. "Dek, abang mau nyari orang nih dek untuk menyelesaikan si Ayu Lestari." Winda menjawab, "Kenapa sampai melakukan seperti itu? Apa tidak ada cara lain bang untuk berpisah dengan dia? Apa karena hubungan kita ini? Atau ada masalah lain?" Martin kemudian menjelaskan, "Ya sebenarnya bukan karena hubungan ini dek. Jauh sebelum hubungan ini, saya sudah sakit hati nih dengan dia. Dia itu tidak menghargai saya. Kami sering bertengkar dan dia sering tuh melaporkan saya ke kesatuan saya pada saat saya berdinas di Bandung. Sehingga saya ini sering ditahan dan keluarga saya juga sering diancam oleh dia." Winda pun menjawab, "Ya sudah, kalau memang begitu terserahmu aja bang." Martin melanjutkan, "Akan saya cari nih orang yang mau dibayar untuk melakukan itu kepada Ayu. Dan tolonglah kau cari juga ya orang yang bisa menyelesaikan Ayu." Dia menjawab, "Iya bang." Nah kemudian tanggal 7 April 2020 Martin ini nelpon Winda lagi menanyakan apakah Winda ini sudah dapat orangnya. Winda bilang, "Wah belum dapat nih bang." Tanggal 8 April besoknya Martin ini menelpon Winda lagi. "Dah, sudah dapat nih abang orangnya. Tapi uang abang gak cukup." Winda bertanya, "Lalu gimana?" Dan akhirnya Martin meminta Winda untuk pinjam uang ke temannya Winda yang bernama Samaria Magdalena Simatupang atau yang akrab disapa Maria yang berusia 30 tahun. Sore harinya Winda ini pun langsung nih menemui Maria di kosnya. Winda bilang, "Kak, ada kak uang kakak?" "Untuk apa?" kata Maria. Winda menjelaskan, "Gini, Bang Martin bermasalah dengan istrinya. Dia sakit hati. Jadi ada niatan dia mau menyelesaikan istrinya dengan menyuruh orang. Tapi uangnya kurang." Lalu Winda pun meminta Martin untuk datang ke kosnya Maria. Martin kemudian datang nih dan menyampaikan bahwa dia membutuhkan uang 10 juta rupiah. Dan ternyata saat itu Maria nggak punya uang sebanyak itu gitu loh. Dan seketika Martin ini langsung mendapatkan ide gitu ya. Dia bilang, bagaimana kalau kita aja nih yang mengerjakannya untuk menyelesaikan diam-diam?" Maria bertanya, "Bagaimana caranya?" Martin pun menjelaskan, "Nanti motifnya kayak model dibegal gitu. Nah, kalian membuntuti kami dari belakang. Terus pakai alat ya, yang bawa motor Winda, yang bonceng Maria.
nanti yang pegang alatnya Maria ya. Lalu kalian pukul lah itu kepalanya Ayu, nanti saya pas bonceng dia menggunakan motor. Maria bertanya lagi, siapa yang menyediakan alatnya? Nanti aku yang sediakan, kata Martin. Kapan waktunya bang? Kata Maria. Nanti kita lakukan hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 10 malam ya. Masalah sepeda motor nanti saya titipkan sama teman saya, kata Martin. Lalu akhirnya mereka pun sepakat dengan rencana yang sudah mereka buat secara epik itu ya teman-teman. Akhirnya Martin pun membeli sebuah besi ulir seharga 20.000 di tanggal 9 April 2020. Nah, besi itu dia titipkanlah di rumah temennya. Lalu Martin ini langsung nelpon Maria supaya datang ke rumah temannya, di mana dia menyimpan besi. Kemudian Winda juga datang nih ke rumah itu dan akhirnya mereka rembuk lagi di situ, ibaratnya kayak geladi bersih gitu ya teman-teman. Nah, inilah barangnya. Nanti di sini juga ya simpan motornya. Lokasi kita menyelesaikan si Ayu tuh di Jalan PLTA Sipan Sihaporas, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan. Dan setelah selesai kita membuang Ayu, Winda nanti yang bawa motorku. Nanti aku pulang diantar Maria ya, pakai sepeda motor Winda. Dan nanti titipkan uang sama Maria 2,5 juta. Dan teman-teman, akhirnya beberapa jam sebelum kejadian, Martin pun mengajak Winda dan Maria nih untuk melihat lokasi di mana eksekusi itu nanti akan dijalankan, yaitu di Jalan PLTA Sipan Sihaporas. Sambil Martin ini berkata, "Disinilah nanti kita melakukan rencana kita." Maria dan Winda menjawab, "Oke bang." Selanjutnya Winda menyerahkan uang 2,5 juta kepada Maria jam 8 malam. Yang sebenarnya nggak jelas sih itu peruntukannya untuk apa, tapi sepertinya itu sebagai tanda terima kasih nih kepada Maria yang sudah mau membantu. Singkat cerita, jam 9 malam aksi pun dimulai nih. Maria mengambil motor dan besi, sementara Martin mengajak sang istri Ayu Lestari untuk keliling dengan motor. Sang istri yang kala itu tidak pernah ada rasa curiga sedikit pun kepada suaminya. Bahkan malam itu Martin ini menitipkan anaknya kepada tetangganya. Kemudian mereka jalan berdua gitu ya. Akhirnya Winda dan Maria tadi bertemu nih dengan motornya Martin yang membonceng istrinya. Martin ini pun membuntuti motornya Winda dan Maria. Sampai di lokasi eksekusi, Martin ini pun menyusul Winda dan Maria. Lalu Winda ini merapatkan motornya gitu loh teman-teman. Dan kemudian dengan cepat dia langsung menghantam kepala Ayu di bagian belakang dengan besi tersebut. Pukulan itu ternyata membuat kedua motor ini jatuh ya teman-teman. Setelah itu Martin ini langsung nih dengan cepat dia mengambil besi dari tangannya Winda dan memukulkannya sebanyak 2 kali di kepalanya Ayu. Kemudian teman-teman, dengan brutal Martin ini pun membuka jilbabnya Ayu dan menyeret Ayu dengan cara menarik rambutnya nih teman-teman. Ya Allah, tega banget ya ini orang ya. Ternyata saat ditarik itu Ayu ini masih sadar dan dia tuh bicara teman-teman, "Bang, kenapa kok tega sekali? Gimana dengan anak bang? Jaga dia ya bang." Mendengar istrinya ini masih bicara, Martin ini teman-teman bukannya tersadar, dia malah menambah pukulan di wajahnya Ayu 2 kali sampai akhirnya Ayu ini pun berhenti bernafas. Lalu setelah mereka yakin Ayu ini sudah tak bernyawa lagi, mereka pun memotong-motong tubuhnya Ayu. Ternyata pada saat itu teman-teman, mereka ini juga membawa parang. Dan setelah mereka ini selesai itu ya teman-teman memotong-motong tubuhnya Ayu tadi, mereka membuangnya di areal pembuangan sampah. Setelah itu mereka pun pulang dan di tanggal 12 April 2020 Ayu pun dilaporkan hilang. Dan kemudian teman-teman, segeralah Kesatuan dari Tapanuli Tengah memberikan informasi kepada Kesatuan Lombok, di mana ayahnya Ayu itu bertugas di sana gitu ya. Jadi ayahnya Ayu ini pertama kali tahu bahwa anaknya hilang bukan dari sang menantu, melainkan dari Kesatuan Tentara di Tapanuli Tengah.
Sampai akhirnya 1 bulan kemudian nih teman-teman, sehari setelah tulang belulangnya Ayu ini ditemukan, Martin pun langsung diamankan sama polisi pada saat itu sebagai saksi. Ya karena Martin ini kan adalah orang terdekat dari korban ya, dan dia ya harus bisa menceritakan gitu loh bagaimana si istrinya ini kok bisa menghilang tanpa dia ketahui gitu loh. Tapi sayang banget teman-teman, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dibaca oleh polisi ya. Juga dari para tetangga-tetangganya dia yang curiga dengan sikapnya Martin. Jadi gini ya teman-teman, kalian masih ingat kan tadi saya cerita malam itu anaknya dititip ke tetangganya. Nah Martin ini langsung jalan gitu loh sama istrinya, tapi kembalinya itu nggak sama Ayu. Nah tetangganya sempat nanya dong, loh Ayunya kemana? Martinnya dengan santai jawab, hilang, tahu tuh tadi tiba-tiba pergi, aku nunggu lama ya udah aku tinggal aja. Dan tentu saja hal itu membuat curiga tetangganya ya teman-teman. Dan karena kecurigaan tersebut ya, tetangganya ini langsunglah melaporkan hal janggal itu ke Kesatuan Denpom. Dan disitulah akhirnya hal mengejutkan pun terkuak. Jadi karena Martin ini nggak pernah ternyata ya untuk menyiapkan alibi dan juga penjelasan tentang bagaimana istrinya menghilang. Akhirnya informasi yang dia sampaikan itu selalu berubah-ubah. Dan melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, akhirnya dari pihak polisi dan juga dari pihak penyidik ya, si Martin ini didesak terus nih dengan berbagai pertanyaan. Lalu pada akhirnya Martin ini menyerah juga ya teman-teman. Akhirnya dia menceritakan semua detail kejadian yang sudah dia lakukan, dan dia juga menjelaskan bahwa dibantu oleh Winda dan juga Maria. Lalu kemudian kepolisian juga langsung dengan sigap menangkap Winda dan juga Maria. Saat mereka menginterogasi keduanya, ternyata ceritanya ini sama. Dan akibat perbuatan mereka ini mendapatkan tuntutan hukuman mati ya teman-teman. Namun Martin yang oknum TNI di sidang militer pengadilan tingkat 1 mendapatkan keringanan hukuman, yaitu dia terhindar nih dari hukuman mati dan digantikan dengan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dan dipecat secara tidak hormat dengan beberapa pertimbangan ya teman-teman. Di antaranya pertama, Martin ini mengakui segala kesalahannya, dan yang kedua karena Martin memiliki seorang anak kecil yang baru saja kehilangan ibunya. Dan ini mendapatkan keringanan ya teman-teman. Dia tidak jadi dihukum mati. Sedangkan untuk Winda dan Maria yang mereka ini disidang secara umum, mereka mendapatkan hukuman 17 tahun penjara. Nah teman-teman, sampai di sini dulu kisah yang sangat mengerikan nih teman-teman ya, menurut saya ini sangat mengerikan ya. Ya semoga ya tidak pernah ada lagi pria seperti Martin yang berpikir untuk menyelesaikan hidup sang istri dengan cara yang sangat keji ini. Ya kalau memang sudah tidak suka lagi atau sering cekcok, ceraikan saja gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Bagaimana menurut kalian? Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, sampai jumpa di videoku selanjutnya.